Deru mesin pesawat di Bandara Komodo seolah tidak mampu membungkam sunyi yang teramat dalam di hati Rian. Ia melangkah keluar dengan kamera DSLR yang menggantung berat di lehernya, berharap angin laut Labuan Bajo bisa menyapu bayang-bayang pengkhianatan yang menyakitkan. Disinilah aku, di ujung pulau yang asing. Gumamnya pelan, sambil menatap langit Flores yang membentang luas tanpa batas. Ia datang bukan untuk berlibur, melainkan untuk melarikan diri dari ingatan tentang wanita yang telah menghancurkan seluruh rencana masa depannya di Jakarta. Di pelabuhan yang sibuk, ia bertemu dengan Alana, seorang pemandu kapal pinisi dengan kulit tan yang berkilau sehat di bawah sinar matahari. "Kamu fotografer yang mau ikut trip ke Komodo itu ya?" Sapa Alana dengan senyum lebar yang menularkan energi positif seketika kepada siapa saja yang melihatnya. Rian hanya mengangguk pelan, merasa sedikit terintimidasi oleh semangat gadis yang mengenakan rompi pelayaran biru dan rambut hitam panjang yang dikuncir kuda dengan sangat rapi itu. Alana tampak seperti personifikasi dari matahari itu sendiri. Saat kapal pinisi mulai berlayar meninggalkan dermaga, Alana mendekati Rian yang sedang sibuk mengatur fokus kameranya ke arah laut lepas. "Kenapa sih matamu selalu lihat ke kamera? Coba lihat langsung. Matahari terbenam di Bajo itu tidak akan pernah sama dua kali," tegur Alana sambil menyandarkan tubuhnya pada pagar kail kapal yang kokoh. Rian tertegun sejenak, lalu menjawab dengan suara serak. "Aku cuma mau mengabadikan momen, Al. Takut kalau lupa gimana rasanya bahagia kayak sekarang. Karena bagiku, bahagia itu terasa sangat singkat." Keesokan harinya, mereka mendaki puncak Pulau Padar yang terjal di bawah terik matahari yang mulai menyengat kulit. Alana berjalan dengan sangat lincah, sementara Rian terus tertinggal di belakang karena sibuk memotret setiap lekuk bukit yang ikonik tersebut. "Bahagia itu dirasain, bukan cuma di foto, Rian," teriak Alana dari atas bukit sambil melambaikan tangannya dengan semangat yang meluap. "Kamu masih mikirin dia ya? Perempuan yang bikin kamu datang ke sini dengan muka ditekuk seperti baju yang tidak disetrika?" tanya Alana saat Rian akhirnya sampai di... Rian terdiam, menatap hamparan 3 pantai dengan warna berbeda di bawah sana, sebelum akhirnya menghela napas panjang yang terasa berat. Awalnya iya, aku merasa dunia sudah kiamat setelah dia pergi tanpa alasan yang jelas, akunya dengan jujur. Tapi sejak naik kapal ini sama kamu, aku bahkan mulai lupa gimana suaranya dia. Cuma aku takut ini cuma pelarian sesaat agar aku tidak merasa kesepian. Lanjutnya lagi. Ana menatap mata Rian dengan tajam, mencoba mencari kejujuran di balik lensa kacamata hitam yang dikenakan oleh pria tersebut. Di Pink Beach, suasana menjadi lebih santai ketika mereka duduk di atas pasir yang berwarna kemerahan akibat serpihan koral. Alana menceritakan banyak legenda lokal tentang naga Komodo dan pelaut-pelaut hebat yang pernah singgah di tanah kelahirannya ini. "Kamu tahu, laut itu seperti hati manusia, kadang tenang tapi kadang juga menyimpan badai yang tak terduga," ujar Alana sambil memainkan pasir di jemarinya. Rian tertawa kecil. Ini pertama kalinya ia merasa benar-benar bisa melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya dengan sangat. Malam harinya di atas dek kapal, cahaya bintang-bintang di Labuan Bajo terasa begitu dekat, seolah bisa diraih dengan tangan kosong. Rian mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Sebuah perasaan yang sudah lama ia anggap mati dan terkubur dalam-dalam. "Kalau pelarian, kamu tidak akan seberani ini memegang tangan aku di depan semua kru kapal tadi siang," goda Alana sambil menyenggol bahu Rian. Rian hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa keceriaan Alana perlahan-lahan telah menambah lubang-lubang kosong di dalam jiwanya yang sempat hancur. Namun, ketenangan itu terusik saat kapal kembali merapat ke dermaga Labuan Bajo untuk mengambil logistik tambahan di hari ketiga. Rian membeku saat melihat sosok wanita yang sangat ia kenali berdiri di depan sebuah kafe pinggir pantai dengan ekspresi cemas. Maya, mantan kekasih Rian yang pergi meninggalkannya, tiba-tiba muncul di hadapannya dengan mata yang tampak sembab dan penuh penyesalan. "Rian, aku mencarimu kemana-mana. Aku minta maaf atas segalanya," ucap Maya dengan suara yang bergetar hebat saat menghampiri Rian yang terpaku. Maya mencoba meraih tangan Rian, memohon agar pria itu mau mendengarkan penjelasannya tentang mengapa ia pergi secara mendadak beberapa bulan yang lalu. "Aku salah. Aku sadar bahwa hanya kamu yang benar-benar mencintaiku dengan tulus," isak Maya, tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar pelabuhan yang mulai memperhatikan mereka.
Rian merasa dunianya kembali berputar dengan kacau, antara kemarahan yang belum tuntas dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul melihat air mata wanita yang pernah sangat ia puja tersebut. Alana yang melihat kejadian itu dari kejauhan, memilih untuk tetap diam dan memberikan ruang bagi Rian untuk menyelesaikan urusannya. Namun, ada gurat kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan dari wajah manisnya yang biasanya selalu penuh dengan tawa dan keceriaan. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah orang baru yang masuk ke dalam kehidupan Rian saat pria itu sedang berada di titik terendahnya. Apakah aku hanya obat sementara untuk lukanya? Batin Alana sambil memalingkan wajahnya ke arah laut yang... Sore itu, Rian duduk sendirian di pinggir dermaga, menatap cakrawala yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan yang sangat indah. Maya menunggunya di hotel, menuntut jawaban apakah Rian bersedia untuk kembali ke Jakarta bersamanya dan memulai semuanya dari awal lagi. Di sisi lain, kapal Alana akan segera berangkat menuju Pulau Komodo untuk perjalanan terakhir sebelum kembali ke pelabuhan utama besok pagi. Ini adalah pilihan tersulit yang pernah dihadapi Rian, antara masa lalu yang akrab atau masa depan yang penuh ketidakpastian. Alana menghampiri Rian untuk terakhir kalinya sebelum jangkar kapal benar-benar diangkat oleh para kru pelayaran yang bertugas. Pilih, Rian. Besok kapal ini berangkat ke Komodo jam 4 subuh. Kamu mau ikut berlayar bersamaku atau mau balik ke Jakarta dengan dia? Tanya Alana dengan suara yang tetap tegas meskipun matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin memaksa, karena ia tahu cinta sejati tidak bisa dibangun di atas dasar paksaan atau rasa bersalah yang dipaksakan oleh keadaan semesta. Rian menatap Alana, lalu beralih menatap arah kota di mana Maya sedang menunggunya dengan segala janji manis yang pernah mereka buat sebelumnya. Ingatannya kembali ke saat-saat ia menangis sendirian di kamar, dan bagaimana tawa Alana di atas kapal pinisi telah menjadi obat yang lebih ampuh dari apapun. Ia menyadari bahwa kembali ke masa lalu hanya akan membuatnya terjebak dalam siklus luka yang sama, sementara masa depan di Bajo bersama Alana menjanjikan petualangan baru yang penuh warna. Klimaks itu terjadi di atas kapal saat matahari benar-benar terbenam di Pulau Kalong, di mana ribuan kelelawar mulai terbang menutupi langit yang kemerahan. Rian melangkah mantap ke atas dek kapal, membawa tas punggung dan kameranya dengan keyakinan yang baru saja ia temukan di dalam sanubarinya. Alana terkejut melihat Rian berdiri di sana, tepat sebelum tangga kapal ditarik naik oleh kru. Kamu tidak pergi dengan dia?" tanya Alana dengan suara yang hampir tak terdengar karena rasa tidak percaya. Rian tersenyum lebar. Senyuman paling tulus yang pernah ia tunjukkan selama berada di Labuan Bajo sejak hari pertama ia menginjakan kaki di sini. "Aku memilih untuk berlayar selamanya bersama kamu, Al. Karena di sini, aku belajar bahwa bahagia itu harus dirasakan, bukan cuma dipotret untuk kenang-kenangan," jawabnya tegas. Ia mendekati Alana dan menggenggam tangannya erat-erat, menandakan bahwa masa lalunya bersama Maya telah benar-benar tertinggal di dermaga tadi, bersama deburan ombak yang menghantam kayu pelabuhan. Kapal pinisi itu pun perlahan bergerak menjauh, meninggalkan Labuan Bajo yang gemerlap oleh lampu-lampu kota di kejauhan yang mulai menyala satu persatu. Rian tahu jalannya tidak akan selalu mudah, tapi bersama Alana, ia merasa memiliki kompas yang tepat untuk mengarungi samudra kehidupannya yang baru. Terkadang, kita harus berani meninggalkan sesuatu yang kita pikir kita butuhkan, hanya untuk menemukan sesuatu yang benar-benar layak untuk kita perjuangkan seumur hidup kita nanti. Kisah Rian dan Alana mengajarkan kita bahwa penyembuhan luka bukanlah tentang melupakan, melainkan tentang keberanian untuk membuka lembaran baru di tempat yang tak terduga. Jangan biarkan masa lalu merantai langkahmu untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan kisah ini kepada teman-temanmu, dan tuliskan di kolom komentar, apakah kamu pernah mengalami dilema cinta seperti Rian? Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.